Mulai, Dok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi yang modul 5 ya teman-teman. Di sini modul 5 membahas tentang kejadian khusus pada masalah programmingnya. Mungkin untuk materi bisa untuk waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Karido. Silakan. Kan kita udah nyari kejadian khusus kalau misalkan memandangnya lewat grafik ya. Sekarang memandangnya lewat tabel simplex. Ternyata bisa juga. Kan ada 3 kejadian khusus dalam masalah program linear menggunakan tabel simplex. Ada masalah program linear mempunyai penyelesaian alternatif, terus masalah tidak mempunyai penyelesaian optimal, invisible. Yang ini tuh visible ya. Yang ini invisible, yang ini unbounded, yang memiliki penyelesaian yang tak terbatas. Terus ada degenerate. Kalau degenerate itu jika ada paling sedikit satu variabel basis dalam penyelesaian optimal bernilai 0. Kalau unbounded itu kan suatu iterasi semua elemen, kolom kunci dan tabel simplex tidak ada yang positif. Kalau optimal ya seperti biasa, variabel semua bernilai positif dalam tabel optimal. Kita masuk ke contoh. Kalau masuk ke aplikasinya tetap sama ya teman-teman. Cuma ini aku pakai ketikan aja karena biar lebih mudah disusunnya. Terus contoh pertama kan kita memaksimumkan tuh. Ini menggunakan apa namanya tadi aplikasinya, sorry lupa, linear and integer programming. Seperti biasa tinggal masuk, terus kemudian kita datang ada pilihan tabel, terus masukin apa namanya kendalanya berapa, variabelnya berapa, terus memaksimumkan atau meminimumkan. Di sini memaksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Kemudian dengan kendalanya x1 ditambah x2 lebih dari 3, lebih dari sama dengan 3, x1 kurang x2 x2 kurang dari sama dengan 4, terus x1, x2-nya lebih dari sama dengan 0. Pertama kita cari bentuk kanoniknya, karena ini memaksimumkan, jadi bentuk kanoniknya seperti ini. Buat apa namanya kendalanya x1 ditambah x2 dikurangin s1 karena ini lebih dari kan, kurangin s1 ditambah a1 sama dengan 3, terus x1 konstan 2-nya x1 kurangin 2x2 karena dikurang dari jadi plus ya, ditambah slack 2 sama dengan 4. Kalau apa namanya Z-nya sama dengan 2x1 plus 3x2 plus 0s1 plus 0s2 kurang ma1. Karena ini memaksimumkan, kalau ini meminimumkan, ininya jadi ditambah. Selanjutnya, karena tadi menggunakan tabel ilustrasi, jadi kita mengiterasikan dulu. Tadi kan bentuk kanoniknya sudah didapat. Lalu, diproses deh kalau begitu. Diproses seperti ini, iterasi pertama kayak gini. Ini aku biruin itu artinya apa namanya sebagai baris kunci dan ini sebagai kolom kunci. Terus yang ada birunya ini sebagai apa namanya Mbak Aul, kuncinya ya? Kunci apa ya? Angka kunci atau apa ya? Bilangan kunci. Lupa aku namanya. Elemen kunci, sorry. Oh iya, elemen kunci benar. Terus oh ya satu lagi, karena kan kalau misalkan di tabel Bu Bibi itu apa namanya kalau misalkan ada apa namanya ada kebentuk kanoniknya yang seperti ini, nanti tabelnya itu di artificial C1-nya itu ada M ya. Ini di apa kalau misalkan di aplikasi itu memang tidak ada, tapi sebenarnya ada. Kayak contohnya yang ini tuh, ini ada M-nya, harusnya ada M-nya. Kalau misalkan kalian nanti ujian, kalau ditulis dalam jawabannya ya harus ada M-nya tetap gitu. Jadi ikutin aja yang diarahkan sama Bu Pipit diajarin. Nah, selanjutnya kan ini udah didapat lah ini proses untuk mencari apa iterasi keduanya. Karena ini masih positif, terus dilakukan iterasi lagi. Kemudian iterasi kedua didapat. Tabel iterasi di atas belum optimal karena CJ min ZJ-nya masih ada yang nilai positif. Karena kan ini memaksimumkan, harusnya negatif semua. Ini masih ada yang positif di sini.
karena karena positifnya masih di sini, maka kolom kuncinya kan ada di sini. Selanjutnya, bagi setiap B1 dengan entry pada kolom kunci yang sebaris dengan BI. Nah, saat kita saat kita mencoba membaginya, memilih nilai B1 min AIJ yang positif dan terkecil untuk mendapatkan baris kuncinya itu ternyata tidak ada karena rasionya ternyata M. Artinya ya iterasinya berhenti sampai di sini saja gitu. Karena kita tidak bisa memilih salah satu untuk jadi baris kuncinya, terus memulai iterasi-iterasi berikutnya. Maka masalah penyelesaian di atas ini termasuk kejadian khusus yaitu solusi tak terbatas, yaitu unbounded solution. Karena semua entry pada kolom kunci bernilai negatif. Yang ini. Kan arti dari BI per AIJ itu artinya 3 dibagi min 1 kan, terus 10 dibagi min 2. Kan itu negatif-negatif tuh rasionya. Maka ya kita nggak bisa milih kan, yang harus dipilih itu bilangannya positif dan terkecil untuk mendapatkan baris kuncinya. Ternyata tidak ada, otomatis solusi ini termasuk unbounded solution. Sip. Karena semua entry pada kolom kunci bernilai negatif. Jadi nanti kalau misalkan untuk kalau ketemu dengan persoalan seperti ini, ntar kelihatan tuh kenapa ini tuh unbounded. Walaupun memang di aplikasinya nanti bakal ada keterangan, tapi kita harus tahu kenapa ini tuh bisa jadi unbounded gitu. Selanjutnya, solusi invisible. Ini contohnya nih. Solusi invisible kan jika terdapat variabel semu bernilai positif dalam tabel optimal. Contoh ini tuh contoh nomor 2 ya, kalau tidak salah. Benar. Model ini dikatakan invisible solution jika pada tabel optimal terdapat variabel semu artificial A, I yang bernilai positif, yang mengakibatkan CJ min ZC bernilai sesuatu dikurangin M. Jadi sesuatu itu tuh maksudnya bilangan dikurangin M. M itu kan bilangannya besar banget gitu. Jadi mari kita lanjutkan ke contoh. Contohnya kan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2 dengan constraint-nya x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 3, 2x1 kurang x2 kurang dari sama dengan 3, dan x1 lebih dari sama dengan 4. Dengan x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Pertama, cari bentuk kanoniknya. Bentuk kanoniknya sama seperti yang tadi. Kalau kurang dari itu ditambah slack, kalau lebih dari itu dikurang slack ditambah artificial. Contohnya di konstan 3 ini. Selanjutnya di Z-nya itu sama ditambah 0S1, 0S2, 0S3. Selanjutnya karena ada artificial, M karena di constraint 3-nya ada artificial, maka di sininya kurang MA3. Kalau misalkan minimum jadi ini kurang dari MA3. Selanjutnya masuk ke tabel simpleknya ya. Kalau tabel simpleknya seperti biasa, tabel simplek pertama kayak gini. Terus ini yang aku biruin ini sebagai baris kolom dan kolom kunci. Baris kolom kuncinya dan ininya elemen kuncinya 2 ini ya. Terus tuh aku edit ini jadi ada M, negatif M, karena memang seharusnya ada. Selanjutnya tabel di atas karena masih ada CJ min ZJ yang masih ada nilai yang positif, karena itu lalala. Terus milih kolom kuncinya yang ini karena 1,5 lebih kecil positif terkecil, jadi pilihnya yang itu. Terus masuk ke iterasi kedua.
Selanjutnya, iterasi kedua didapat. Kemudian sama, kita harus mencari baris dan kolom. Enggak, sebenarnya pertama-tama tuh ngecek dulu CJ min ZJ-nya masih ada yang nilai positif enggak. Kalau misalkan masih ada, ntar jadi itu jadi baris kuncinya. Terus dibagi-bagi lagi tuh RHE sama baris kuncinya. Terus pilih apa namanya bilangan positif terkecil untuk dijadikan kolom kunci, yaitu 1 kan. Selanjutnya elemen kuncinya jadi 1,5, dapat tuh. Selanjutnya otomatis iterasi ini tidak akan berhenti sampai di sini, maka lanjut ke iterasi ketiga, yaitu ini iterasi ketiga. Di iterasi ketiga kita cek lagi tuh CJ min ZJ-nya. Apakah sudah bernilai negatif semua? Enggak, ternyata udah bernilai negatif semua. Tabel di atas sudah optimal karena tidak ada CJ min ZJ yang positif. Masalah penyelesaian di atas termasuk kejadian khusus yaitu invisible solution karena terdapat variabel semu yaitu artificial C3 yang ini artificial C3 yang bernilai positif yaitu 2. Ini maksudnya apa? Ini tuh maksudnya Z sama dengan CJBI 3 ditambah 4 dikali 2 ditambah 4,2 ding. 4 dikali 2 ding. Ditambah negatif M kali 2 sama dengan 11 min 2M. Itu artinya besar banget ya. Jadi gitu buat invisible solution. Sebentar. Nah, nanti juga kalau misalkan di apa namanya? Di modulnya juga ntar akan ada pop up seperti ini ya. The problem has been solved, however the problem is invisible. Begitu untuk invisible. 2x1, satunya lebih dari 4. Oh, kalau misalkan ada yang bertanya-tanya kenapa beda ini sama ini, karena kalau di ini tuh lower bound-nya, constraint-nya jadiin 2. Kan kalau kita constraint-nya dijadikan 3 tuh. Kalau ini constraint-nya dijadikan 2, tapi tetap kok hasil akhirnya sama, bakal invisible. Sebenarnya kalau misalkan apa namanya di sini itu kan invisible-nya tidak begitu terlihat ya. Maksudnya ini udah kelihatan gitu, negatif 3,333 dikurangin 0,3 M. 0 dikurangin M. Kan kalau misalkan yang ini tuh 10 tuh, 10 dikurangin 3 M. Secara apa namanya? Secara kayak kalau misalkan kita terburu-buru tuh ntar kita masih ngelanjutin lagi tuh ininya karena mengira kalau misalkan 10 dikurangin 3M itu bakal bernilai positif, tetapi 10 dikurangin 3 kan M-nya itu lebih besar gitu. Negatif kurangin 3M. Jadi ini tuh bakal negatif hasilnya. Jadi berhenti sampai di sini. Terus solusinya invisible. Oke. Nah, di sini juga kelihatan tuh artificial C1-nya. Kan intinya invisible itu dilihatnya variabel semu artificialnya yang bernilai positif. Ini artificialnya tuh bernilai 6 kan. Kalau di sini kan artificialnya bernilai 2. Jadi sama-sama aja kalau tadi kita mau pakai constraint-nya 3 maupun 2. Sip ya. Terus untuk masalah jangan di-generate dulu deh. Solusi alternatif deh. Nah, kalau solusi alternatif gimana? Solusi alternatif contohnya kayak gini. Model penyelesaian linear dikatakan alternative solution jika pada tabel optimal terdapat variabel non-basis dengan CJ min ZC bernilai 0. Contohnya yang ini memaksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 dengan constraint-nya 6x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 24. Terus constraint keduanya 10x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 30 dengan x1, x2-nya lebih dari sama dengan 0. Bentuk kanoniknya dulu kita buat. Bentuk kanoniknya memaksimumkan Z
Ini kurang dari, jadinya ditambah select 1, ini kurang dari ditambah select 2. Kalau Z-nya sama aja, ditambah 0 S1, ditambah 0 S2. Selanjutnya tabel simpleknya gimana? Iterasi pertama, seperti biasa, bentuk kanoniknya dimasuk-masukin, terus dicari tabel kolom dan baris kuncinya, elemen kuncinya didapat yaitu 10. Selanjutnya, ternyata setelah diiterasikan lagi, CJ min Z-nya masih ada yang bernilai positif, maka ini itu belum selesai iterasinya. Kolom kuncinya didapat, kemudian baris kuncinya juga didapat, maka iterasi berikutnya juga diperlukan. Selanjutnya di iterasi kita ketiga, kita lihat kalau misalkan tabel di atas ini sudah optimal karena tidak ada CJ dan min ZJ yang bernilai positif. Terus nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya itu didapat dari 2,73 dikali 2 ditambah 2,18 dikali 3. Nah, 2,18-nya dari mana? RHS-nya, sorry ya. RHS-nya itu memang 2,18 tadi dalam proses iterasi ketiga. Jadi Z-nya 12, maka penyelesaian di atas termasuk kejadian khusus yaitu solusi alternatif atau alternative solution. It is same. Karena terdapat variabel non-basis yaitu slack 2 non-basis dengan CJ min ZC bernilai 0. Jadi ke bawah gini. Sip ya. Kalau di modul sama sih sebenarnya. Cuma di Zoom modul ada yang menggunakan WinQSB juga boleh, menggunakan Tora juga boleh. Jadi dapat tuh. X1-nya 2,1818, X2-nya 2,7273. Ini sama aja ya, tipis ya soalnya. 2,73 sama 2,7273. Lalu atau X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 6. Dengan Z-nya 12. Ya, same. Selanjutnya untuk belum masih ada satu lagi. Degenerate. Nah, kayaknya di modul tidak ada solusi degenerate di ini tuh soal dari kemarin ya. Degenerate ini model persamaan linearnya dikatakan degenerate jika pada tabel optimal terdapat paling sedikit satu variabel basis slack yang bernilai 0. Maksimumkan Z sama dengan 5x1 ditambah 3x2 dengan constraint-nya 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 12. Lalu constraint keduanya 4x1 ditambah x2 dikurangin kurang dari sama dengan 10. Constraint ketiganya x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 4 dengan x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Pertama cari bentuk kanoniknya dulu. Karena ini kurang dari, maka ditambah slack 1, tambah slack 2, tambah slack 3 saja. Kemudian Z-nya juga ditambah 0S1, 0S2, 0S3. Karena yang memaksimumkan, lanjut ke tabel simplek. Iterasi pertama dicari dulu baris dan kolom kuncinya, lalu didapatkan elemen kunci yaitu 4. Kemudian setelah diproses menggunakan iterasi pertama, iterasi kedua didapat. Tabel iterasi kedua kita juga sama, dicek dulu kalau misalkan nilai CJ min ZJ-nya masih ada yang nilai positif atau tidak. Ternyata ini masih ada yang nilai positif, maka dapat ditentukan baris dan kolom kuncinya dengan elemen kuncinya yaitu 1. Selanjutnya masuk ke iterasi ketiga. Ternyata iterasi ketiga juga masih ada nilai CJ min ZC yang bernilai positif, maka didapat baris dan kolom kuncinya dengan elemen kunci 0,5 atau setengah. Nah, setelah didapat, ternyata diproses lagi iterasi keempat. Di iterasi keempat dicek lagi kalau misalkan ternyata tabelnya sudah optimal karena tidak ada nilai CJ min ZJ yang positif. Maka tabelnya berhenti di situ.
Dan nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya itu didapat dari 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5 ditambah 0 kali 0 sama dengan 16. Kemudian masalah program linear ini termasuk kejadian khusus yaitu degenerate karena terdapat paling sedikit satu variabel basis yaitu S2 yang ini bernilai 0. Gitu untuk solusi degenerate. Nanti kalian bisa coba di rumah. Tapi ini bukan tugas, maksudnya coba-coba aja buat ngerjainnya. Ntar dicari ini tuh solusinya termasuk jenis apa, solusi khususnya termasuk jenis apa. Ada ada alternatif, ada degenerate, ada invisible, terus ada unbounded. Ya, begitu. Oke. Oh ya, tambahan lagi, bentar, tambahan lagi, tabel Siplek juga bisa digunakan dalam, maksudnya proses ini tuh bisa digunakan dalam apa namanya, QSB Plus ya, QSB Plus juga yang hitam-hitam ini. Ternyata kemarin waktu aku nyoba tuh lebih efektif pakai QSB Plus, cuma kalau QSB Plus tuh kan kendalanya kalau misalkan salah ketik atau apa tuh harus dimulai dari awal tuh. Jadi kita biasanya menggunakan linear integer programming. Cuma di QSB Plus itu apa namanya, ada ininya tuh, ada arahan sama A3-nya tuh ada negatif M-nya tuh kan. Kalau misalkan di sini tuh nggak ada, tapi malah aku edit aja tuh. Jadi boleh sih kalau misalkan kalian mau ekspor pakai yang lain juga, nggak ada batasan kok, boleh-boleh aja, terserah ya. Ya gitu deh, jadi untuk modul kelima tentang kejadian khusus. Saya kembalikan lagi ke Baul. Oke, terima kasih Kak Rido. Mungkin untuk pembahasan kejadian khusus cukup sekian. Dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung lewat PC atau lewat grup. Dan untuk pertemuan keempat tadi itu sebenarnya ada pertemuan keempat kemarin tuh ada tugas. Nanti untuk tugasnya kita kirim. Dan oh ya, untuk UTS-nya ini gimana ya Kak Rido kira-kira? Nanti kita tanyain dulu deh ke anak-anak kalau misalkan program linearnya udah mulai UTS atau belum, terus nanti didiskusikan sama disepakati sama bareng-bareng. Oke, siap. Berarti cukup sekian pertemuan kelima kali ini. Nanti untuk file tugasnya menyusul, ada di GCR, dan videonya juga akan kita upload di GCR. Cukup sekian dari kami. Ada tambahan ya, Kak Rido? Sudah cukup. Oke. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.